Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Anissa Fitri. Yang kedua, Sasa Revotrisa. Yang ketiga, Gita Giatri. Dengan dosen pengampu, Ibu Rahmaita SEMSI CSRS. Dengan mata kuliah Auditing 2. Jurusan S1 Akuntansi Universitas Dharma Andalas. Judul pembahasan kelompok kami yaitu audit siklus penjualan dan penerimaan, yakni pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Dua pengujian yang dapat dipilih oleh auditor. Yang pertama, primarily substantive approach. Pendekatan ini ditekankan pada pengujian substantif. Yang kedua, lower assess level of control risk approach. Pendekatan ini ditekankan pada pengujian pengendalian. Ada dua tipe pengujian pengendalian. Yang pertama, component test of control, yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien. Yang kedua, additional or planned test of control, atau disebut juga pengujian tambahan atau yang direncanakan, yaitu pengujian yang dilaksanakan auditor selama pekerjaan lapangan. Selanjutnya, ada 4 prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada para karyawan klien. Yang kedua, pengamatan terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Yang keempat, mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Akun dan kelas transaksi dalam siklus penjualan serta penagihan. Tujuannya ialah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus tersebut telah disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Ada 5 kelas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama, penjualan, baik itu penjualan tunai dan kredit. Yang kedua, penerimaan kas. Yang ketiga, retur dan pengurangan penjualan. 4. Penghapusan piutang tak tertagih. Dan yang terakhir, estimasi beban piutang tak tertagih. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Sasa Revotrisa akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan terkait. Siklus penjualan dan penagihan melibatkan keputusan serta proses yang diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan barang dan jasa kepada pelanggan setelah keduanya tersedia untuk dijual. Sebelum dapat menilai risiko pengendalian dan merancang pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi, harus memahami fungsi bisnis dan dokumen serta catatan suatu perusahaan. Pemrosesan pesanan pelanggan, pemberian kredit, penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan, pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas, serta penghapusan piutang usaha tak tertagih. Selanjutnya, metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan. Yang pertama, memahami pengendalian internal penjualan. Yang kedua, menilai risiko pengendalian terencana penjualan. Yang ketiga, menentukan lingkup pengujian pengendalian. Yang keempat, mendesain pengujian pengendalian penjualan. Yang kelima, mendesain pengujian substantif transaksi penjualan. 4 langkah penting dalam pengendalian internal untuk menilai risiko pengendalian. Yang pertama yaitu auditor memerlukan kerangka kerja untuk menilai risiko pengendalian. Yang kedua, auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal, kunci, dan kelemahannya bagi penjual. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi pengendalian dan kelemahannya, auditor lalu mengkaitkannya dengan tujuan. Yang keempat, auditor menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahannya bagi setiap tujuan. Selanjutnya, 3 jenis salah saji yang mungkin terjadi dan yang harus diperhatikan oleh auditor. Yang pertama, penjualan dimasukkan dalam jurnal sementara pengiriman tidak pernah dilakukan. Yang kedua, penjualan dicatat lebih dari 1 kali.
Yang ketiga, pengiriman dilakukan kepada pelanggan fiktif dan dicatat sebagai penjualan. Retur dan pengurangan penjualan. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan metode yang digunakan klien untuk mengendalikan salah saji pada intinya sama seperti untuk memproses memo kredit yang telah digambarkan bagi penjualan, dengan dua perbedaan. Yang pertama, materialitas dalam banyak hal. Retur dan pengurangan penjualan sangat tidak material sehingga auditor dapat mengabaikannya. Yang kedua adalah penekanan pada tujuan kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Giatri, BP 18410009. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Syasha. Selanjutnya, metode untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan. Auditor menggunakan metodologi yang sama untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas seperti yang digunakan untuk penjualan. Berdasarkan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, auditor mengikuti proses berikut. Yang pertama, menentukan pengendalian internal kunci untuk tiap tujuan audit. Yang kedua, audit merancang pengujian pengendalian bagi setiap pengendalian yang digunakan untuk mendukung pengurangan risiko pengendalian. Yang ketiga, audit juga merancang pengujian substantif atas transaksi untuk menguji salah moneter bagi setiap tujuan. Pengujian audit untuk menghapus piutang tak tertagih. Auditor dalam melakukan audit atas penghapusan piutang usaha tak tertagih adalah kemungkinan karyawan klien menutupi penggelapan dengan menghapus piutang usaha yang sudah ditagih atau tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi kejadian. Pengendalian internal, tambahan atas saldo akun dan penyajian serta pengungkapan pengendalian internal juga berkaitan dengan saldo akun, penyaji, serta pengungkapan yang mungkin terjadi. Pengaruh hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sisa audit, terutama terhadap pengujian substantif atas rincian saldo. Pengendalian internal, tambahan terhadap saldo akun dan penyajiannya pada siklus penjualan dan penagihan, yang paling terpengaruh adalah nilai yang dapat direalisir, hak dan kewajiban. Auditor umumnya mengatur risiko inheren setinggi nilai yang dapat direalisir. Idealnya, klien merancang beberapa pengendalian untuk mengurangi piutang tak tertagih. Salah satunya adalah persetujuan kredit melalui orang yang tepat. Dua pengendalian yang lain adalah: 1. Persiapan akun receivable trial balance secara periodik untuk direview dan di follow up oleh personal manajemen yang sesuai. Yang kedua, kebijakan penghapusan piutang tidak tertagih ketika sudah tidak lagi dapat ditagih. Pengaruh dari hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Bagian audit yang paling terpengaruh oleh pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi pada siklus penjualan dan penagihan adalah saldo piutang, kas beban piutang tidak tertagih, dan penyisihan piutang tidak tertagih. Kesimpulan dari materi hari ini adalah metode untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi adalah sama bagi kelima kelas transaksi dan mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, memahami pengendalian internal. Yang kedua, menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Yang ketiga, menentukan luas pengujian pengendalian. Yang keempat, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.